Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Wahyu Utami dengan NIM 209. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan memberikan video penjelasan mengenai teori belajar kognitivisme. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS dari materi psikologi belajar yang dipandu langsung oleh Ibu Delawati Supraba. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, apa sih itu teori kognitivisme? Yaitu sebuah teori yang mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Menurut aliran kognitivisme, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Kognitif diartikan sebagai aktivitas untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori kognitivisme disimpulkan bahwa teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di slide sebelah ya. Pengertian teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru, maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Setiap individu memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Menurut pandangan teori ini, tingkah laku seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Sementara itu, Al-Hasan pada tahun 2012 mengemukakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir secara lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Semakin berkembangnya kemampuan kognitif, maka akan mempermudah seseorang untuk menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang ingin menekankan kemampuan berpikir lebih kompleks serta melakukan pemecahan masalah dibandingkan dengan hanya sekedar menguasai pengetahuan umum lewat hafalan atau latihan saja. Namun demikian, ihwal kognitif ini adalah teori yang banyak diperdebatkan sepanjang masa. Beberapa tokohnya termasuk Piaget memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda. Hal ini penting untuk diketahui dalam memaksimalkan pemahaman mengenai teori kognitif. Oleh karena itu, berikut adalah teori-teori kognitif versi Piaget yang merupakan salah satu pelopor dari aliran ini. Teori belajar kognitif menurut Piaget. Jean Piaget merupakan psikolog Swiss pada tahun 1896 sampai 1980 yang ahli dalam perkembangan kognitif di abad ke-20. Teorinya banyak dirujuk di dalam dunia pendidikan, terutama mengenai teori belajar kognitif. Jiwandono tahun 2018 mengungkapkan bahwa perkembangan kognitif menurut Piaget dibedakan menjadi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama ada sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Kemampuan pada tahap sensomotorik merujuk pada konsep
permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Yang kedua ada praoperasional, usia 2-7 tahun, kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Cara berpikirnya masih egosentris dan terpusat. Yang ketiga ada kongret operasional, yaitu usia 7-11 tahun. Pada usia ini mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga dapat menghubungkan antar dimensi. Kurang egosentris dan belum bisa berpikir secara abstrak. Yang keempat ada formal operasional atau usia remaja sampai dewasa. Pada usia ini mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah hingga kemudian menyelesaikan masalah. Ciri belajar kognitif. Melalui pemaparan teori kognitif Piaget, kita dapat menarik implikasi-implikasi dasar yang dapat menjadi ciri belajar kognitif. Beberapa ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif siswa. Dan jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah guru dapat dikatakan berada dalam posisi memberikan pengalaman sesuai yang dimaksud. 2. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan pengajaran pengetahuan, jadi tidak dapat penekanan, melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut mempersiapkan berbagai kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. Yang ketiga, ada memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Sebab itu, guru mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil daripada bentuk kelas yang utuh. Prinsip kognitivisme. 1. Peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola atau logika tertentu. Yang kedua, penyusunan materi pelajaran harus dari yang sifatnya sederhana ke materi yang sifatnya lebih rumit. 3. Belajar dengan memahami akan lebih baik dibanding menghafal tanpa pengertian. 4. Perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses belajar. Jenis pengetahuan kognitif. Menurut pendekatan kognitif, unsur penting dalam proses pembelajaran adalah pengetahuan yang dimiliki individu itu sendiri sesuai dengan situasi belajarnya. Tentunya, situasi belajar ini juga ditentukan oleh jenis pengetahuan yang sedang dipelajari. Menurut Suyono dan Haryanto, pada tahun 2016, perspektif pengetahuan kognitif terbagi menjadi 3 berdasarkan jenis-jenisnya, yakni yang ke-1 ada pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan konseptual. Pengetahuan deklaratif jangkauannya luas, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan aturan. 2. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan atau pengetahuan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik dari suatu konsep.
3. Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan tentang kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Pengetahuan ini dianggap sangat penting karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat dalam pemecahan masalah.